Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun saat ini kita di rumah masing-masing, kita harus tetap bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya mengizinkan kita untuk beribadah walaupun tidak di gereja. Mari kita menyanyikan lagu Kasih Bapa. Seperti mentari. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Mari kita nyanyikan refnya lagi, kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih atas begitu besar kasih-Mu Tuhan. Walaupun di masa-masa seperti ini, kami yakin bahwa kasih-Mu tidak akan berhenti dalam hidup kami. Saat ini, kami ingin datang ke hadirat-Mu, menyatukan hati kami, muliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berilah kami hati, telinga, dan pikiran kami yang fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Dan berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Allah telah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Oleh karena itu, mari jemaat bangkit berdiri, kita menyanyikan Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah hari ini diawali dengan Mazmur 127 ayat 1 yang berbunyi demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bersama-sama ketika kita merenungkan satu tema panggilan menjadi orang tua, bahwa segala sesuatu sumber kehidupan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya, semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Mari Bapak, Ibu, Saudara, di dalam segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dalam kejujuran dan ketulusan hati kita untuk menyadari, mengakui bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Saya mengajak setiap kita secara pribadi untuk berdoa di hadapan Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada kesempatan pada pagi hari ini, kalau kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak layak, karena kami seringkali tidak menghayati dalam kehidupan rumah tangga. Kami seringkali tidak melakukan peran-peran kami, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai saudara. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah pada hari ini ketika kami beribadah kepada Tuhan, Engkau yang melayakkan kami, mengampuni dosa dan pelanggaran kami, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Mohon belas kasihan, kuasa darah Kristus membasuh kami. Kami naikkan doa kami, permohonan kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah berkorban bagi kami, yang mengampuni kami. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku
Tuhanlah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucikan hidupku, hanya oleh darah Yesus. Bagi setiap kita yang sungguh sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan berkasih karunia memberikan pengampunan buat kita. Mazmur 130 ayat 7 dan ayat 8 berbunyi demikian. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya, dan Dialah yang akan membebaskan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan
Bapak Ibu Saudara, kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus untuk menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada kesempatan ini. Kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan, yang menjadi dasar kehidupan kami, yang menerangi jalan kami, menjadi pelita bagi kaki kami. Karena itu Tuhan, tolong kami. Biarlah hati kami boleh terbuka terhadap kebenaran firman-Mu. Engkau singkapkan segala yang terselubung, supaya kami boleh belajar, mengerti kehendak Tuhan, dan berikan kami kuasa untuk boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Kristus, di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, pakailah dia menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Lalu bagian yang kedua, kita akan membaca Amsal pasal 22 ayat 6. Ulangan pasal 6 ayat 4-9 saya akan bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Amsal 22 ayat 6 mengajarkan, jika orang muda dididik menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu, seseorang harus bersekolah kurang lebih 20 tahun jika dimulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, untuk menjadi seorang dokter, untuk menjadi seorang insinyur, akuntan, atau menjadi hamba Tuhan juga. Namun sayangnya, tidak ada sekolah khusus untuk mempersiapkan seseorang menjadi orang tua. Mungkin sebagian besar orang beranggapan bahwa pendidikan buat orang tua itu tidak penting. Atau mungkin ada yang berpikir bahwa pengalaman menjadi anak, mempunyai orang tua, sudah cukup untuk membuat kita menjadi orang tua yang bijak. Bahkan ada yang beranggapan bahwa menjadi orang tua bukanlah sebuah tugas yang sulit. Kenyataannya, banyak orang tua yang sesungguhnya tidak tahu bagaimana mengurus dan membesarkan anak dengan cara yang sehat, sehingga pada akhirnya orang tua menghasilkan anak yang bermasalah. Pada saat ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita apa panggilan kita sebagai orang tua. Yang pertama, menjadi orang tua adalah
amanat Allah. Kejadian pasal 1 ayat 28 mengatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan seterusnya. Firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan bahwa menjadi orang tua adalah salah satu bagian dari amanat budaya yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia, kepada setiap kita orang tua. Menjadi orang tua adalah pemenuhan dari amanat Allah. Jadi, menjadi orang tua adalah rancangan Allah bagi manusia. Ini bukan ide manusia, tetapi ide Allah. Namun sayangnya, banyak orang tua yang tidak menyadari akan panggilan ini. Sehingga ketika menjadi orang tua, mereka justru merasakan bahwa tugas yang biasa-biasa saja. Atau sebaliknya, ada orang tua yang punya anak tapi mengalami stres yang begitu berat karena tidak tahu bagaimana membesarkan dan mendidik anak tersebut. Maka saya akan membagikan beberapa tipe orang tua yang cenderung menciptakan masalah dalam kehidupan anak-anak. Bapak Ibu Saudara, kita semua ini menjadi orang tua apa? Tipe yang pertama adalah tipe orang tua biologis. Pada masa sekarang, cukup banyak orang tua yang menitipkan tugas mengasuh anak kepada orang lain, sehingga mereka dapat dikategorikan sebagai orang tua biologis yang melahirkan anak, namun hampir tidak pernah terlibat secara emosi dalam mengasuh anak. Situasi ini membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk menerima kasih sayang langsung dari orang tuanya. Sehingga relasi yang renggang di saat anak masih kecil akan melahirkan masalah ketika anak menginjak masa-masa remaja. Sebab pada fase remaja, anak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan dan mempunyai kecenderungan untuk bereksperimen dengan cara-cara yang mungkin tidak disetujui kita sebagai orang tua. Apabila anak mempunyai jalinan yang kuat dan erat dengan orang tuanya, maka dengan sendirinya anak yang menginjak fase remaja ini akan mempertimbangkan, aduh kalau saya melakukan ini bagaimana ya perasaan orang tua saya. Namun, atau jika sebaliknya, maka remaja akan tidak mempedulikan dampak perbuatannya pada orang tuanya. Dengan kata lain, remaja tidak akan menggubris apakah perbuatannya disetujui atau tidak oleh orang tuanya. Dan apakah orang tuanya akan sedih atau kecewa akibat perbuatannya. Kita bisa melihat ini ketika kita mendengar bahwa ada tawuran anak-anak sekolah begitu ya, sampai melukai. Bahkan ada cerita tawuran anak sekolah sampai membawa korban anak sekolah yang lain. Tapi mereka apakah berpikir tentang perasaan orang tua mereka? Nah, ini akibat salah satu akibat dari tidak adanya keterikatan secara emosi dengan orang tua, sehingga anak merasa apapun yang dilakukannya peduli amat dengan perasaan orang tua. Ya. Lalu tipe orang tua yang kedua adalah orang tua kebutuhan. Bapak Ibu, mempunyai kebutuhan adalah manusiawi, kita semua punya kebutuhan. Namun, mempunyai kebutuhan yang besar dan membawanya di dalam pernikahan dan keluarga inti, itu akan menimbulkan masalah. Kebutuhan yang besar akan menekan hubungan dengan anak-anak. Misalnya, secara pribadi, seseorang merasa kurang dihargai dan sangat membutuhkan penghargaan yang besar. Maka, orang itu akan menuntut baik pasangan maupun anak-anak remajanya untuk memenuhi kebutuhan penghargaan itu. Orang tua yang mempunyai banyak kebutuhan besar, pada akhirnya akan menciptakan suasana rumah yang tidak rileks dan tegang. Anak dituntut untuk menjadi dewasa, jika tidak, maka akan menimbulkan kemarahan yang besar. Anak dituntut untuk membuat orang tuanya senang dan berharga, jika tidak, orang tua akan kecewa. Misalnya, soal nilai sekolah, ya banyak orang tua yang memang menginginkan anak-anaknya berprestasi, punya nilai yang baik,
sebenarnya bukan hanya memikirkan kepentingan anak itu, tetapi orang tua ini merasa akan bangga kalau punya anak yang berprestasi. Dengan menceritakan kepada teman-temannya, anakku ini loh, juara kelas, misalnya begitu ya. Jadi demi kepentingan diri sendirinya yang besar, kebutuhan yang besar. Atau ada orang tua yang menganggap bahwa anaknya dididik untuk menjadi dewasa. Ayo kamu jaga adikmu, mandikan adikmu, temani belajar. Padahal ada saat-saat mereka juga butuh main. Harusnya peran orang tua yang mendampingi mereka atau mendampingi anak yang paling kecil. Tetapi anak atau kakak dari anak yang paling kecil ini diminta untuk mendampingi adiknya. Bapak Ibu, anak-anak yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya seringkali menjadi anak-anak yang kelihatannya matang dari luar. Namun sesungguhnya di dalamnya dia adalah anak yang rapuh dan kosong. Bahkan ada anak yang karena dituntut di rumah dengan berlebihan akan membuatnya tidak lagi bisa berkesempatan berelasi dengan teman-teman sebayanya di luar rumah. Ada yang merasa terlalu letih akibat tuntutan di rumah, sehingga membuatnya menjadi anak yang tidak semangat lagi dalam berelasi di luar. Dan ada anak-anak yang akhirnya memberontak kepada orang tua karena begitu banyak beban yang dibebankan kepada dirinya demi kebutuhan orang tua. Tipe orang tua kebutuhan. Yang ketiga adalah tipe orang tua tidak siap. Tidak semua orang siap menjadi orang tua. Apalagi kalau anak lahir tanpa direncanakan. Ketidaksiapan ini akan berdampak pada sikap orang tua kepada anak. Kehadiran anak dipandang sebagai beban, bukan berkat. Sehingga anak menjadi sasaran kemarahan. Jika masih kecil, anak tidak kuasa melawan, jadi hanya bisa menerima semua penolakan dan pelampiasan kemarahan. Setelah remaja, tidak jarang kemarahan, kepahitan, dan kekecewaan menjadikannya remaja yang memberontak. Tipe keempat adalah orang tua proyek. Anak adalah proyek untuk meningkatkan taraf hidup orang tua. Ini adalah pengalaman yang sering kita jumpai dalam kehidupan para orang tua. Contoh, orang tua menuntut anak menjadi orang yang berprestasi. Tanpa disadari ini adalah tuntutan kita sebagai orang tua. Sebenarnya untuk menebus ketidakberhasilan kita di masa lalu. Orang tua pernah dibesarkan dalam taraf ekonomi yang rendah. Maka anak diminta mencari bidang studi yang nantinya akan cepat menghasilkan uang bagi orang tuanya. Yang terjadi adalah akan menimbulkan anak yang frustrasi karena tidak bisa menjadi dirinya sendiri dan mengembangkan potensinya. Hidup dirasakan kosong, penuh kemarahan dan ketidakpuasan. Tipe yang keempat adalah orang tua duplikat. Ada orang tua yang berupaya menjadikan anak ini duplikat atau perpanjangan tangan orang tuanya. Contoh, jika orang tuanya dokter, maka diharapkan anak remajanya akan menjadi dokter seperti dia. Remaja yang dituntut untuk menjadi seperti orang tua akan mengembangkan rasa bersalah yang berlebihan dan keyakinan diri yang lemah. Rasa bersalah karena tidak sanggup menjadi seperti yang orang tua harapkan. Mereka cenderung memiliki keyakinan diri yang lemah karena standar orang tua menjadi ukurannya untuk menjadi manusia yang bernilai. Pada akhirnya, yang dialami anak adalah sukar menerima dirinya, cepat melihat kekurangan tapi lambat melihat kekuatan di dalam dirinya. Remaja akan menjadi kritis terhadap diri karena kurangnya penerimaan dari orang tua yang menuntut sama dengan dirinya. Maka yang akan terjadi adalah anak akan mengulang pola yang sama saat dirinya juga akan berkeluarga. Bukankah kita menemui orang-orang yang demikian? Ketika dia kecil, dia dipaksa orang tuanya untuk memilih bidang studi tertentu. Tetapi setelah dia dewasa, menikah, maka anaknya diperlakukan sama seperti dulu dia diperlakukan oleh orang tuanya. Ini tipe orang tua duplikat.
Sebagai orang tua memang tidak ada pola atau patron yang khusus untuk menjadi orang tua yang sukses. Namun jika kita kembali kepada amanat Allah, bahwa kita menjadi orang tua itu adalah kepercayaan yang besar dari Allah, maka kita tidak akan menjadi salah satu dari tipe-tipe orang tersebut, ya, orang tua tersebut. Namun kita akan menjadi orang tua yang menyertakan Allah di dalam mengasuh, membesarkan anak-anak kita. Panggilan menjadi orang tua yang kedua adalah menjadi pendidik. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang memberikan sebuah penekanan yang luar biasa bagi orang tua. Misalnya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9 atau khususnya ayat 6-9, Ulangan pasal 11 ayat 19 yang mengatakan demikian, ya, dari Ulangan pasal 6 ayat 6-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 11 ayat 19 berbicara sama tentang mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya kepada anak-anak kita. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu, Amsal 22 ayat 6 ini berbicara tentang Tuhan yang sudah memberikan jalan yang patut bagi orang muda. Kita semua, ya, termasuk orang tua yang kita juga pernah muda. Tuhan sudah memberikan jalan yang patut bagi kita semua. Dan Tuhan menghendaki pada masa tua orang muda itu, siapapun kita yang pernah muda, pada masa tuanya tidak akan menyimpang dari jalan yang sudah disediakan Tuhan itu. Penulis Amsal ingin orang memahami bahwa mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya membuat orang yang dididik itu pada masa tuanya tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di dalam Amsal 22 ayat 6 ini, orang tua diharapkan mengabdikan diri mereka untuk memberi didikan disiplin rohani kepada anak-anak mereka. Kata Ibrani untuk kata mendidik itu sama dengan mengabdikan. Jadi, didikan Kristen bertujuan mengabdikan anak-anak kita itu kepada Allah, ya. Jadi kita mendidik mereka bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk tadi tipe-tipe yang tadi, kebutuhan, untuk penghargaan, tetapi mendidik anak-anak kita itu tujuannya adalah mengabdikan anak-anak yang kita didik itu kepada Allah. Dan harus sesuai dengan kehendak Allah. Ini akan tercapai dengan memisahkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang jahat di dunia. Dengan mengajar mereka berperilaku saleh. Bangsa Israel pada waktu itu, ketika Amsal pasal 22 ayat 6 ini dituliskan, itu diharapkan bahwa semua orang-orang Israel itu mendidik anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka itu terjaga dari dunia yang jahat. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang ketat di dalam hukum Taurat, ya, kalau kita melihat. Terus anak muda itu tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Prinsip umumnya ialah bahwa seorang anak yang telah dididik dengan benar tidak akan menyimpang dari jalan saleh yang telah diajarkan orang tuanya. Akan tetapi hal ini bukan jaminan mutlak bahwa semua anak dari orang tua yang takut akan Allah akan tetap setia kepada Allah dan firman-Nya. Ketika hidup di tengah masyarakat yang jahat itu, Allah yang setialah yang akan menjaga mereka untuk tetap setia di dalam jalan Allah. Bagian yang lain misalnya di dalam Efesus pasal 6 ayat 4, dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah. Jadi kata-kata mengajarkan, mendidik ini
ada berulang-ulang disebutkan di dalam bagian-bagian firman Tuhan. Itu artinya orang tua mempunyai panggilan menjadi pendidik yang diamanatkan oleh Allah kepada para orang tua. Baik guru, tenaga pendidik lainnya, misalnya guru sekolah minggu, begitu ya, itu tidak bisa menggantikan posisi panggilan Allah kepada orang tua untuk menjadi pendidik. Sebab orang tua adalah pendidik utama di anak-anak mereka. Dalam dunia yang semakin berkembang, tidaklah mudah mendidik seorang anak. Mengingat ada dua dunia yang sepertinya berbeda. Semua hal ini membuat orang tua sekarang tidak mudah mendidik mereka. Oleh karena itu, dalam mendidik anak-anak sangat dibutuhkan kasih dari orang tua, komunikasi, dan juga pengampunan, hati yang memelayani dan disiplin. Kasih yang tidak bersyarat ini sangat dibutuhkan oleh siapapun. Rasa diterima atau penerimaan diri. Apa yang mereka dapat kontribusikan, yaitu anak-anak yang dapat kontribusikan kepada keluarga dan masyarakat, seharusnya diberikan apresiasi yang positif. Orang tua yang dapat memberikan penghargaan diri kepada anaknya, dapat membantu anak memiliki penghargaan terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan kasih yang tak bersyarat. Bapak Ibu, kalau kita melihat siapa sih yang tidak pernah jatuh di dalam dosa? Terkadang orang tua yang melihat anaknya jatuh di dalam dosa, tidak menerima mereka dengan kasih yang tidak bersyarat, tetapi memarahi mereka, mengucilkan mereka, bahkan tidak sedikit orang tua yang mengusir anak-anaknya. Karena itu, dalam mendidik anak-anak sangat dibutuhkan kasih yang tidak bersyarat. Yang kedua adalah komunikasi. Elemen yang sangat penting dalam komunikasi adalah mendengarkan. Anak sangat memerlukan untuk didengar dan dimengerti. Apabila orang tua tidak mau mendengarkan, maka anak akan mencari teman-teman yang siap mendengarkan mereka. Bukankah banyak anak-anak kita yang minta penjelasan sesuatu bukan kepada kita sebagai orang tua, tetapi tanyanya kepada teman, atau tanyanya kepada Mbah Google gitu ya. Orang tua yang rela mendengarkan sangat penting bagi kehidupan anaknya. Sebab disinilah anak akan merasa dihargai. Bagaimana cara menjadi pendengar yang baik bagi anak? Yaitu dengan mendengarkan tanpa mengatakan sesuatu. Tanpa memberi masukan-masukan terlebih dahulu. Mencoba untuk mengerti perasaan seperti apa di balik cerita yang diceritakannya, di balik setiap perkataannya. Dan mencoba untuk memahami perasaannya. Sudah ada banyak orang tua yang karena menganggap lebih dewasa, menganggap lebih berhikmat, ketika anaknya baru cerita satu kalimat, langsung diserang dengan berbagai macam kalimat. Makanya kamu harus begini begitu. Makanya dengarkan nasihat orang tua. Anak itu belum menceritakan apa yang dialami dengan lengkap. Orang tua sudah menyela. Di dalam berkomunikasi dengan anak sebenarnya ada aturan mainnya. Yaitu jangan berdebat dengan cara pandang anak dalam melihat sesuatu. Jangan merendahkan dengan kata-kata atau perilaku kita sebagai orang tua. Jangan menggurui. Kita tidak diminta untuk mengkhotbahi mereka. Dan kita juga tidak boleh menetapkan batasan atau peraturan yang kita sendiri tidak mampu melakukannya. Pusatkan perhatian pada perilaku, bukan pada pribadi. Karena orang tua banyak menyerang pribadi anak. Kamu memang bodoh, kamu memang tidak tahu aturan, kamu memang bandel. Jadi yang diserang adalah pribadinya, bukan perilakunya. Bapak Ibu, pernah seorang anak mencari barang yang hilang. Dia mencari-cari di rumah nggak ketemu, terus tanya kepada orang tuanya, "Mah, tahu nggak barangku yang hilang ini?" Tidak menaruh simpati, tapi orang tuanya langsung mendamprat. Makanya kamu itu kalau tahu barang itu penting, simpan di tempat yang benar. Kalau seperti ini butuh nggak dapat, bagaimana? Anaknya, apa? Kira-kira kalau saudara sebagai anak bereaksi seperti apa?
Anak itu mengatakan, makanya saya malas ngomong sama mama. Makanya saya nggak mau ngomong apa-apa sama mama. Kalaupun kehilangan ya sudah saya tanggung sendiri begitu ya. Belum apa-apa sudah didamprat oleh orang tuanya. Ada lagi yang anak karena protes gitu sama orang tuanya, dia mengatakan, loh mama sendiri kalau cari barang juga sering toh mama kehilangan barang. Kok ngolok-ngolokin saya begitu ya. Saudara, penerimaan yang berikutnya adalah pengampunan. Artinya seperti halnya orang tua yang tidak sempurna, kita semua tidak sempurna dan membutuhkan pengampunan di saat orang tua melakukan kesalahan. Demikian pula dengan anak yang membutuhkan pengampunan di saat mereka melakukan sebuah kesalahan. Orang tua juga harus punya sikap melayani. Anak dapat diajak untuk melihat bahwa dirinya, mereka dapat memberikan sebuah kontribusi dalam keluarganya. Dan setiap hal yang dilakukannya memiliki nilai yang sangat berarti. Yang berikutnya adalah disiplin. Sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang tua. Dibutuhkan sikap kedisiplinan. Diperlukan seseorang yang memiliki kuasa untuk memberikan disiplin juga kepada anak-anak dalam masa perkembangannya, sehingga mereka dapat melayani dan dilayani. Berbicara tentang disiplin, selalu kita identikkan dengan apa biasanya kalau disiplin? Mukul begitu ya, dikasih hukuman. Disiplin sebenarnya berasal dari kata disciple, artinya adalah murid. Jadi, disiplin terhadap anak sebenarnya berupaya agar remaja ini menjadi murid atau seorang pembelajar. Disiplin berasal dari kata disciple, artinya murid. Jadi disiplin terhadap anak sebenarnya berupaya agar remaja menjadi murid atau seorang pembelajar. Disiplin diperlukan supaya remaja bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Lebih baik lagi, dan remaja juga dapat dibentuk menjadi pribadi yang lebih matang. Panggilan sebagai orang tua yang ketiga adalah menjadi teladan. 2 Timotius 1 ayat 5 mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, bahwa manusia yang adalah ciptaan Allah dan gambar Allah adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Yang kedua, manusia mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan, sehingga manusia harus bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Dan yang ketiga adalah manusia diciptakan untuk masyarakat. Artinya, di mana anak-anak butuh untuk diasuh dalam sebuah komunitas keluarga yang intim. Oleh sebab anak-anak membutuhkan interaksi emosional dan kognitif dari orang tua mereka. Bapak Ibu, panggilan menjadi orang tua adalah menjadi teladan. Tadi di bagian yang kedua, dikatakan manusia itu mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan sehingga manusia harus bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Ketika saya merenungkan tentang bagaimana hidup menjadi orang tua, tidak mudah. Tetapi kita juga tidak bisa terlalu menyalahkan diri sendiri ketika anak yang sudah dididik dengan baik, ternyata kok tidak bisa menjalankan hidup secara baik seperti keteladanan orang tua. Saya mengingat bagian firman Tuhan Yeskiel 14 yang mengatakan bahwa, ayat 14 ya, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 20. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Bagian firman Tuhan ini bercerita bahwa bisa saja orang tuanya ini sangat baik dan memberikan teladan,
Tapi kita melihat anaknya kok begitu ya. Saudara, kita semua juga menjadi anak-anak kok. Ketika kita menjadi anak-anak, kita punya tanggung jawab tidak melemparkan kesalahan kepada orang tua. Atau bagaimana dengan anak-anak yang tidak mempunyai orang tua yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana mereka tahu tentang keteladanan? Dikatakan bahwa bahkan orang benar pun tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Karena itu kita perlu dituntun oleh firman Tuhan. Panggilan orang tua adalah menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak mereka. Orang tua adalah model bagi generasi selanjutnya. Ayat Timotius ini ya, dari kitab Timotius ini menjelaskan bahwa Timotius mengambil keputusan untuk setia pada Tuhan Yesus karena melihat keteladanan dari dua wanita dalam hidupnya, yaitu ibunya dan neneknya. Tidak ada penjelasan akan ayahnya, namun di sini keteladanan yang ditunjukkan oleh kedua wanita tersebut cukup besar, mengubah hidup Timotius menjadi jauh lebih baik. Teladan memang mempunyai daya yang kuat bagi anak kecil maupun orang dewasa, ya. Bahkan teladan sebenarnya dapat menular. Apapun yang orang tua perbuat dapat diamati dengan mudah, ditiru oleh anak-anak. Kegagalan orang tua untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya adalah awal dari kehancuran anak-anak. Alkitab memberikan banyak contoh. Orang-orang baik, contoh teladan yang baik, misalnya Abraham, Ayub. Tetapi juga contoh yang jelek misalnya tentang Imam Eli, di mana anak-anaknya menjadi anak-anak yang dursila dan jahat. Oleh sebab itu, setiap orang tua hendaknya memiliki hubungan yang baik dengan anak-anaknya, menjadi teladan, menaruh kasih tanpa syarat dalam hubungan tersebut, di mana keluarga akan merasakan suasana penuh anugerah. Apabila sebuah keluarga merasakan suasana penuh anugerah, maka di dalamnya akan terdapat suasana penuh pengampunan dan keinginan untuk memperbaiki hal-hal yang telah gagal. Namun satu hal yang terpenting, setiap orang tua harus memiliki motivasi untuk mau belajar. Jadi kalau kata disiplin itu bukan hanya diperlakukan kepada anak, kita juga menjadi murid Kristus. Karena kita akan memuridkan anak-anak kepada Kristus. Biarlah setiap orang tua juga perlu menyadari keterbatasannya dalam mengasuh anak. Sehingga setiap orang tua perlu mengandalkan pertolongan Tuhan. Orang tua juga diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, serta memiliki relasi yang baik dengan anak-anaknya. Bagaimana dengan anak-anak? Kita punya tanggung jawab untuk meneladani orang tua kita. Kita bersyukur kalau kita punya orang tua yang takut akan Tuhan. Kita bisa mengambil hal-hal yang baik dari mereka untuk kita tiru, kita teladani. Tapi kalaupun mereka tidak melakukan apa yang baik, kita bisa belajar supaya kita tidak mengulang kesalahan dari orang tua kita. Anak belajar kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menghina diri sendiri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar kesabaran. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan yang sama, tidak dibeda-bedakan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia akan belajar menghargai diri sendiri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita mendidik, mendisiplin, memuridkan anak-anak kita menurut firman Tuhan. Maka pada masa tuanya mereka tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, 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 kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapak, kami mengucap syukur kalau Tuhan begitu baik memberikan tuntunan buat setiap kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan dan masa tua kami boleh tetap ada di dalam jalan Tuhan. Berkatilah para orang tua di tempat ini, di rumah mereka masing-masing, supaya mereka juga belajar untuk menjadi murid Kristus, mendisiplin diri, dan mendisiplin anak-anak supaya anak-anak boleh hidup takut akan Tuhan. Berikanlah hikmat dan kemampuan, berikanlah keteladanan di dalam kehidupan para orang tua, sehingga anak-anak boleh belajar. Tuhan, Engkau yang memberkati dengan pertolongan Tuhan kepada para orang tua, sehingga mereka mampu menjadi orang tua yang bijaksana. Dan Engkau memberkati anak-anak yang belum menjadi orang tua, belajar dari kegagalan, kekurangan, kelemahan orang tua. Kami boleh memperbaiki diri lebih baik lagi. Kelak ketika anak-anak muda menjadi orang tua, mereka juga boleh menjadi orang tua yang memenuhi panggilan Tuhan, menghayati akan amanat Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami saat ini berdoa buat jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing, di rumah masing-masing, di saat harus banyak menahan diri sebab pandemik
COVID-19 ini masih berlangsung, maka Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan buat mereka. Engkau yang memberikan semangat dan sukacita di dalam menjalani setiap aktivitas mereka. Memang ada rasa tidak nyaman, tetapi biarlah Tuhan, oleh karena perlindungan penyertaan Tuhan, jemaat Tuhan boleh tetap dipelihara, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang mengalami sakit, kiranya Tuhan turut campur tangan memberikan kekuatan buat mereka, supaya mereka boleh tetap merasakan akan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya, jika Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat pergumulan, baik pergumulan keluarga, pekerjaan, ada orang-orang yang atau jemaat Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Tuhan, Engkau kiranya turut campur tangan, memberikan jalan keluar buat mereka. Juga untuk pergumulan di tempat pekerjaan, dalam pelayanan, dan pergumulan apapun, kami mohon campur tangan Tuhan sehingga mereka boleh keluar sebagai pemenang. Kami mau berdoa untuk kerinduan GKI Wiyung Royal Resident akan adanya seorang pendeta. Tuhan, kiranya Engkau menolong proses pencarian pendeta ini, memberikan hikmat bijaksana kepada para majelis, dan juga mereka yang terlibat, supaya boleh menggumulkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang boleh menjadi pelayan Tuhan yang berkenan kepadamu dan melayani di jemaatmu di GKI Wiyung Royal Resident. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini boleh melayani, Pendeta Sandi, Pak Dani, Ibu Bernis, dan hambamu. Biarlah Tuhan kami boleh melayani bergandeng tangan demi kemajuan, demi pertumbuhan jemaat Tuhan tempat ini. Kami secara khusus berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19, baik buat pemerintah, aparat negara, tim medis, berikan mereka kemurnian untuk berjuang bagi usaha untuk menangani kasus pandemik ini. Dan biarlah Tuhan, melalui campur tangan Tuhan, biarlah Indonesia atau bumi ini boleh berangsur-angsur mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua pelayan ibadah pada hari ini. Berkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan mereka. Kami serahkan doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Warta lisan yang perlu kita perhatikan bersama. Ibadah pada tanggal 2 Agustus 2020,
Waktu pukul 8.00 dengan pembicara Ibu Yong Min Lan dengan tema relasi bukan basa-basi. Cangkrukan jemaat dapat diikuti melalui link Zoom pada hari dan tanggal Kamis 30 Juli 2020 waktu 19.00 dengan pembicara Pendeta Sandi Nugroho dan Ibu Hana Yulianik. Gerakan kasih. Tiap tanggal 27, GKI Wiyung akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Partisipasi dapat berupa uang atau barang. Barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layar berikut ini. Bagi jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Wuri. Jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom dengan nomor berikut ini. Pelayanan pemberkatan pernikahan. Bila selama 3 kali pewartaan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilaksanakan pernikahan gerejawi bagi pasangan Saudara Yohanes Angga Dwi Rianto dan Saudari Agnes Diah Kristi pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 pada pukul 10.00 dilayani oleh Pendeta Sandi Nugroho. Kini tiba saatnya kita masuk di dalam persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pada pukul 9 sampai 18.00 atau transfer ke BCA dengan nomor sebagai berikut. Nats persembahan kali ini Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Dengan sikap berdiri, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kami datang kepadamu Bapa, tidak dengan tangan yang hampa. Kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau kuduskan, sucikan, dan layakkan persembahan kami ini
sehingga untuk semuanya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga berilah hikmat bagi majelis Bapa, sehingga dengan bijaksana dapat mempergunakan keuangan ini dengan baik. Dan berkatilah kami, tangan-tangan yang sudah memberi. Dalam situasi saat ini, mungkin di antara kami banyak yang mengalami kesulitan. Tolonglah ulurkan kasih-Mu Tuhan, menolong kami. Dan mungkin bagi kami yang tidak terdampak, biarlah Engkau mau buka hati kami, agar kami juga rela untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan ini dengan rasa syukur kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, dalam menjalankan peran sebagai orang tua, bahkan tanggung jawab kita sebagai anak-anak, kita boleh bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita boleh mengingat Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Yesus menginginkan dagu. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menggunakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibadah pada pagi hari ini boleh selesai saat ini. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.